gitu ya, karena jujur ini lokasi saya itu internetnya itu susah, kadang-kadang tuh putus nyambung gitu, sehingga kalau saya tanya itu sebenarnya sambil memastikan apakah saya itu masih terkoneksi begitu dengan kalian gitu ya. Jadi nanti jangan heran kalau tiba-tiba mungkin saya hilang gitu ya, terus saya kembali lagi. Mungkin itu perkenalannya. Jangan lupa juga tadi sudah saya berikan link absensi, silahkan diakses ya, tulis nama dulu sendiri karena pembagian kelas di Moodle-nya itu masih belum baik, masih dalam tahap pembagian yang sebenarnya begitu. Jadi kalau saya pakai attendance yang langsung di Moodle masih berantakan namanya. Jadi tolong nanti diisi sendiri ya di Google Spreadsheet yang sudah saya share seperti itu. Oke, baik, tidak berlama-lama lagi. Oke. Jadi untuk kontrak perkuliahan kita, komposisi tugas UTS UAS itu sama di 30%, dan nanti ada 10% nilai tambahan untuk keaktifan dalam pertanyaan dan diskusi. Kenapa tugas ini bobotnya sama dengan UTS dan UAS? Karena nanti goalnya rekan-rekan mahasiswa semua bisa memformulasikan AI-nya, kecerdasan buatannya untuk case yang kalian amati, begitu. Kalau di semester lalu, kakak kelas kalian itu karena saya megang kelas yang khusus elektro ya, jadi case tadinya udah saya tentuin buat memformulasikan berapa jumlah panel surya, seperti itu. Nah ini sebenarnya saya ingin tanya, kalau pada kesempatan semester ini banyakkan yang orang power atau ada beberapa yang bukan power begitu ya. Jadi nanti di akhir mungkin kita akan ada diskusi untuk pembagian kelompoknya, seperti itu. Dan untuk mencapai goal tersebut, karena rekan-rekan semua akan bisa mendesain AI, tentu kita perlu software simulasi. Dan di sini saya menekankan untuk bisa MATLAB begitu. Dan kalau ada rekan-rekan yang ternyata lebih familiar dengan Python, ya silahkan. Yang jelas nanti kan AI itu bisa disimulasikan di mana saja sebenarnya. Tapi kalau belum bisa Python, kita mainannya di MATLAB seperti itu. Jadi rekan-rekan semua mulai dipersiapkan ya software simulasinya. Begitu kira-kiranya. Dan pada satu semester ini kita nanti akan bermain dengan beberapa jenis AI. Bisa jadi genetic algorithm, neural network, particle swarm optimization, dan juga fuzzy logic seperti itu. Nah, dan di akhir tentu nanti di dekat UAS ada presentasi dari proyek yang sudah kalian kerjakan sedikit demi sedikit tiap minggunya. Begitu kira-kiranya. Jadi nanti akan ada 4 ya, ini saya lupa menambahkan. Jadi ada GA, neural network, PSO, dan fuzzy logic. Seperti itu. Dan oke, mungkin kita mulai dulu dengan pengenalan ya dari AI itu sendiri seperti apa sih gitu. Kenapa sih kita harus paham dengan AI? Nah, AI, jadi sebelum kita ngomong ke AI, kita harus lihat lagi persamaan matematika gitu ya. Persamaan matematika di sini gimana? Dimana sebenarnya semua permasalahan itu sebenarnya bisa dimodelkan, ya kan? Dan yang sering kita pelajari sampai sekarang kan ya persamaan aljabar ya, aljabar, persamaan matematika yang X, Y, Z seperti itu. Dan sebenarnya kenapa kita harus mempelajari itu adalah agar kita bisa melakukan problem formulation. Jadi memformulasikan masalah yang akan kita selesaikan ya. Jadi kita harus bisa dulu untuk bisa mendesain AI yang baik, untuk bisa mendesain suatu algoritma komputasi yang baik, tentu kita harus mendeklar dulu problem formulation-nya seperti apa. Dan akhirnya dari problem formulation kita bisa dapatkan apa saja fungsi tujuan yang akan kita cari.
ya, solutionnya apa saja, itu bisa kita tentukan setelah kita melakukan problem formulation yang tepat. Nah, sekarang ketika kita dihadapkan dengan power system, ini masih introduction yang power system ya. Ketika kita dihadapkan dengan sistem tenaga listrik, nah kita harus lihat dulu kan, untuk bisa memformulasikannya kita harus lihat dulu perilaku sistem ini seperti apa. Kalau kita lihat sistem tenaga listrik itu terdiri dari pembangkit, ya kan? Dan pembangkit itu ada dua, bisa pembangkit konvensional, bisa pembangkit renewable energy. Pembangkit yang berasal dari sistem energi baru terbarukan. Selain ada pembangkit, kita lihat apa? Kita lihat ada sisi transmisi, sisi penyalurannya. Sisi transmisi di sini, dan kemudian apa? Dari pembangkit ke transmisi, dan bisa jadi dia ke beban. Dari pembangkit berada di bus yang sama, dia menuju ke beban. Atau dari pembangkitan, sisi pembangkit yang level tinggi, ke sisi distribusi. Begitu ya. Sehingga kalau kita lihat sistem, suatu sistem itu kita harus lihat aktor-aktor di dalamnya siapa saja. Inputnya apa, targetnya apa, ya. Nah, sehingga kalau lihat sistem tenaga listrik, kalau kita lihat problem formulation-nya apa? Problem formulation-nya kalau di sistem tenaga listrik adalah bagaimana daya yang dibangkitkan sama dengan daya di sisi penerima. Daya dari generator harus sama dengan daya dari sisi beban. Jadi PG sama dengan PL. Dan kalau kita, ini sisi idealnya. Nah, kalau kita hanya melihat aktornya itu hanya generator sama beban gitu ya. Padahal kalau didetailkan lagi, bisa jadi ya kita memasukkan sisi rugi-rugi transmisi. Sehingga apa? Ketika sisi pembangkitan itu sama dengan daya yang diterima beban plus rugi-rugi jaringan. Dan kalau didetailkan lagi, kalau ternyata ini generator itu nggak hanya dilihat yang konvensional saja, kita lihat ada penambahan generator, maksudnya daya yang dibangkitkan oleh renewable energy power plant. Sehingga nanti dari sisi pengirim, itu adalah PG, ya, conventional generating unit, ditambah dengan yang sisi renewable-nya, harus sama dengan yang diterima beban dengan rugi-rugi jaringannya. Nah, kira-kira itu. Sekarang, kalau kita sudah punya formulasi ini, apa yang harus kita lakukan? Itu tadi, kalau kita lihat, kita harus amati perubahan sistem tersebut seperti apa, pergerakan sistem itu seperti apa. Kalau kondisinya yang tadi, kan kita hanya melihat dari sisi aktor, ya kan? Penerimanya siapa, pengirimnya siapa, seperti itu. Dan belum ngomongin tentang kondisi dari masing-masing aktor. Nah, setelah kita punya formulasi dari aktor-aktornya siapa pada suatu sistem tersebut, input-outputnya apa, sekarang kita harus pahami kondisi masing-masing. Ketika dari sisi pembangkitannya ternyata lebih besar daripada sisi penerima, apa yang terjadi? Berarti ini apa namanya? Over capacity kan? Di sini kelebihan daya daripada bebannya. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan di sini adalah formulasinya berubah gitu. Formulasinya akan bisa menjadi, nah kita lihat, dibukalah breakdown. G ini dari generator apa saja? Oh, bisa generator 1, generator 2, 3, 4, dan 5 misalnya untuk menyuplai beban tertentu. Kita bisa formulasikan. Kalau kita menjalankan generator 1, berapa ya biayanya untuk generator 1? Kalau kita menjalankan generator 2, dihitunglah juga berapa biayanya. Dari sana, kita bisa formulasikan berapa daya, maksudnya pada jam-jam tertentu kita harus pakai generator 1, tapi di jam-jam tertentu kita harus pakai generator 2 nih. Biar apa? Biar dayanya nanti tetap bisa menyuplai 100% beban, tapi harganya bisa murah. Nah, berarti problem formulation-nya
yang awalnya umum seperti ini, bisa kita breakdown, kita turunkan menjadi untuk mencari fungsi minimum dari pengoperasian pembangkit. Nah, karena apa? Dari daya yang dibangkitkan generator 1, 2 ini bisa kita turunkan, kita hitung biayanya, berapa jumlah jam yang harus digunakan untuk generator 1, berapa jumlah jam yang harus digunakan untuk generator 2, agar bisa mendapatkan harga pembangkitan yang paling minimum. Nah, kira-kiranya itu. Jadi, itu salah satu case kalau kondisinya pembangkitan itu lebih besar daripada beban, gitu ya. Namun, bisa lagi problem formulation-nya berubah. Oke, sebelumnya kalau kita lihat proses penurunannya tadi, ya, PG1, jadi persamaan pertama ini kita sebut sebagai constraint-nya. Ya, kita sebut sebagai constraint-nya. Apa problem formulation-nya? Formulasinya apa? Formulasinya adalah bagaimana kita menurunkan dari persamaan umum menjadi persamaan khusus dan menjadi persamaan yang lebih detail lagi. Dan kemudian dari kita menurunkan problem formulation-nya, kita bisa tentukan sekarang nanti apa yang bisa diolah oleh AI, apa yang bisa dibantu oleh AI. Di sana kita harus bisa menentukan dari problem formulation ini, mana sih fungsi tujuan yang akan kita cari. Objective function-nya apa? Lalu variabelnya apa? Ya kan? Variabel yang bisa menghitung fungsi tujuannya apa. Nah, variabel itu juga tentu ada yang variabelnya sudah diketahui dan variabelnya yang belum diketahui. Nah, di sini kalau kita lihat variabel yang sudah diketahuinya nanti bisa jadi adalah daya dari generator dan harga dari tiap generator. Harga full cost-nya ya, harga BBM-nya yang digunakan itu. Tapi yang mau kita cari di AI adalah berapa jumlah jam yang harus digunakan untuk generator 1 dan generator 2. Nah, jadi di sini unknown solution yang harus dicari AI adalah berapa lama generator ini harus bekerja. Begitu. Jadi dari problem formulation, goal-nya apa? Goal-nya kita bisa harus mengetahui objektif function-nya apa. Dan dari sana bisa diturunkan variabelnya apa saja. Nah, nanti variabel inilah yang nanti dibantu oleh AI nanti mencari nilainya agar bisa tercapai fungsi tujuan yang diinginkan. Itu salah satu kondisi. Kemudian, bila terbalik ya, nah dari satu sistem saja itu bisa banyak AI yang bisa dibuat, bisa diaplikasikan gitu ya. Untuk mengaplikasikan AI itu kita bisa cukup melihat satu sistem dan itu bisa jadi banyak tergantung si user ya kan, maunya apa, targetnya apa gitu. Nah, ini kondisi kedua ketika generatornya, pembangkitannya kurang dari pembebanannya gitu. Jadi kebutuhannya itu lebih besar tapi pembangkitannya ini kurang gitu, nggak bisa cukup. Akhirnya apa? Yang paling gampang kan mati lampu ya, mati lampu begitu. Di beberapa feeder itu diputus agar bisa generatornya tuh daya yang dibangkitkan tuh bisa sama dengan daya yang diminta. Nah, kalau seperti itu, nah berarti kan kita harus memikirkan nih kombinasi beban yang harus diputus yang mana ya? Agar apa? Agar nggak semua konsumen dari PLN-nya itu langsung di-cut gitu karena kita kurang daya listrik nih gitu. Tentu kalau kita memikirkan mati lampu itu ya, kalau PLN mau mutus pelanggan, tentu akan memikirkan pelanggan yang bayarnya, maksudnya pelanggan mana yang bisa diputus tapi tidak menghasilkan kerugian yang besar gitu kan ya. Jadi, problem formulation-nya apa? Problem formulation-nya adalah bagaimana kita bisa menentukan biaya terendah dari
proses load shedding, pemutusan beban-beban itu. Nah, itu bisa jadi fungsi tujuannya, ya kan? Dan nanti variabelnya apa? Variabelnya adalah bagaimana mencari kombinasi dari beban 1, beban 2, beban 3, beban 4, beban 5 ini. Nih, jadi ini kombinasinya yang harus dicari AI harusnya nanti. Agar bisa mendapatkan minimum cost. Nah, itu salah dua kondisi yang bisa diamati. Lalu, ketika kita tetap memperhatikan sistem yang sama nih, ternyata ada lagi nih yang bisa timbul ide gitu ya. Kalau ternyata pembangkitannya selalu tidak sama dengan daya yang diminta. Gimana tuh? Kenapa bisa ini tidak sama? Karena adanya nih wind turbine di sini. Wind turbine. Ini adalah sistem energi baru terbarukan. Di mana apa? Karakteristiknya akan berbeda dengan yang pembangkit konvensional. Konvensional generator, dia daya yang dibangkitkan tetap, ya kan? Sekali dia boiler itu dinyalakan, ya pembangkit itu harus berjalan selama seminggu full atau sebulan full gitu. Nggak bisa dimatikan tiba-tiba. Berbeda dengan wind turbine. Di sini, kalau kita lihat ada pembangkit EBT, tentu produksi dayanya akan selalu berubah-ubah tergantung dari keadaan anginnya, ya kan? Nah, di sana sehingga kalau kita perhatikan tentu akan suram gitu ya. Maksudnya akan selalu berubah. Nah, bagaimana kita bisa mendesainnya? Begitu kira-kiranya. Sebentar, ini saya masih terhubung ya? Halo? Masih, Bu. Oke. Terima kasih. Masih, Bu. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kondisinya pembangkitan karena ada EBT jadi selalu berubah-ubah, nggak bisa nyamai atau maksudnya selalu tidak akan pernah sama dengan sisi pembebanan. Nah, apa yang terjadi? Gitu kan ya. Tentu kita harus pahami dulu apa yang membuatnya selalu berubah-ubah. Nah, makanya kita harus lihat bahwa kalau ada renewable energy di sistem ternyata produksi dayanya tidak akan selalu sama. Berarti kita harus gimana caranya membuat prediksi agar kita bisa melakukan analisa selanjutnya gitu ya dari suatu sistem tersebut. Jadi karena permasalahannya tidak selalu sama-sama terus, tentu kita harus punya acuan kan. Nah, dengan itu makanya kita perlu yang namanya forecasting gitu. Kita perlu yang namanya prediksi. Agar apa? Agar kita bisa antisipasi. Nah, salah satu cara untuk melakukan prediksi itu ya, kita harus melihat kan nilai prediksinya bila dibandingkan dengan actualnya, dengan nilai sebenarnya, seberapa jauh prediksi kita. Nah, jadi kalau kita bikin teknologi, maksudnya suatu algoritma untuk prediksi, tentu kita harus perhatikan bahwa error dari kondisi prediksi kita harus bisa sekecil mungkin yang menyerupai nilai aktualnya. Sehingga apa? Sehingga AI bisa digunakan dengan fungsi tujuannya apa? Mencari nilai error terkecil antara prediksi dengan nilai aktual. Begitu kira-kiranya. Di sini kalau kita lihat ya, bagaimana sih cara mencari nilai prediksi yang baik gitu ya, dan memiliki nilai error yang rendah. Nah, kita bisa lihat di sini kalau ada suatu teknik peramalan gitu, input-inputnya apa saja, berarti kan kita bisa hitung dari input-input ini kita akan dapatkan nilai prediksi. Nah, nilai prediksinya ini dibandingkan dengan actual datanya. Nah, dari sana ini bisa menjadi formulasi objective function-nya. Lalu kalau ternyata nilainya tinggi misalnya, oke, kalau nilainya tinggi, maka akan ada proses adjustment, proses pengaturan kembali parameter yang ada di forecasting model.
Jadi ini akan nge-looping terus gitu, agar nanti evaluation-nya ini sudah sangat mendekati actual datanya. Jadi apa yang akan AI kerjakan di sini kalau modelnya seperti ini? AI akan bisa membantu mencari model parameter adjustment yang terbaik agar fungsi tujuannya bisa terpenuhi. Jadi MAPI-nya sangat kecil gitu misalnya. Nanti AI yang bantu melakukan looping itu gitu ya, melakukan looping perbaikan ini. Itu kira-kiranya. Jadi kalau ada satu sistem, nanti tergantung user lagi gitu. Ini dari sini nih sebenarnya saya ingin kalian paham bahwa dengan kecerdasan buatan kita bebas mengeksplorasi ya apapun masalah, asal kita bisa memahami apa permasalahannya, kita turunkan menjadi problem formulation, lalu kita tentukan variabel-variabel apa saja yang ada di dalamnya, yang bisa kita hitung objektif fungsinya apa. Nah, itu seperti itu. Jadi, kira-kiranya seperti itu untuk permasalahan yang ada di power system. Nah, dari sana, dari permasalahan-permasalahan itu tentu kita bisa lihat bahwa sebenarnya permasalahannya bisa beda-beda ya. Ada yang mencari minimum fungsi, minimum biaya minimum. Ada yang mencari kombinasi, ya kan? Ada juga yang mencari ternyata minimum error atau bisa jadi mencari maksimum profit, ya maksimum. Jadi ada fungsi minimum, ada fungsi maksimum. Ada juga kombinasi, ya kan? Ada juga klasifikasi. Apakah kecerdasan buatan bisa membantu semua itu? Jawabannya adalah bisa, ya kan? Di sini kalau kita lihat sama-sama, sebenarnya di dalam kecerdasan buatan itu, jadi kalau kecerdasan buatan adalah suatu program yang memiliki kemampuan untuk belajar dan bisa melakukan reasoning gitu ya, seperti manusia yang berpikir kan begitu ya. Dan di dalamnya itu ada komponen yang namanya machine learning. Dan kalau machine learningnya itu ternyata bisa belajar lebih, dia dinamai dengan deep learning. Jadi belajar lebih itu apa? Jadi sistem itu benar-benar terkondisikan gitu ya. Kalau belum baik dia harus lagi adjust. Kalau belum baik dia harus adjust lagi, terus menerus gitu. Dan tentu prosesnya jadi agak lebih lama kalau kita mainan sama deep learning. Oke. Dan di sini sebagai part dari artificial intelligence, machine learning ini sangat penting gitu ya, sangat mampu menyokong pencarian solusi dari permasalahan yang kita hadapi begitu. Dan dalam machine learning ada yang namanya unsupervised learning, supervised learning, dan reinforcement learning. Dan masing-masingnya ini kalau unsupervised learning, jadi unsupervised itu berarti kan dia metode pembelajaran yang tidak perlu dilihat gitu ya, maksudnya tidak perlu ada dosennya, anggap aja jadi dari data yang sangat-sangat random, gimana caranya bisa jadi terklasifikasi dengan baik. Nah, sehingga salah satu permasalahan yang bisa dihadapi oleh unsupervised learning ini di sini adalah clustering. Jadi bagaimana suatu data yang random banget, yang nggak ada labelnya, bisa menjadi data-data yang terlabel dengan baik, ya. Terus ada permasalahan ini, pengurangan dimensi. Bisa jadi ada banyak dimensi, ada banyak, ya tadi, data-data yang random ya, nih, big data. Di internet tentu banyak data dan gimana caranya data-data itu bisa tervisualisasikan dengan baik, berarti kan ada kelas-kelas tertentu yang bisa dimainkan di sana. Dan selain unsupervised learning, ada supervised learning. Supervised learning terdiri dari classification dan regression. Classification mirip dengan yang namanya clustering, jadi kayak membagi-bagi data, ya kan? Lalu dari kelas tersebut, data yang sudah terkelaskan dengan baik tersebut
apa rekomendasi selanjutnya, ya kan? Apa action selanjutnya yang harus dikerjakan, seperti itu. Dan untuk regression di sini, regression ini bisa digunakan untuk melakukan forecasting cuaca, forecasting pasar, forecasting daya, itu juga bisa gitu ya. Ataupun untuk prediksi begitu. Dan bagaimana dengan reinforcement learning? Reinforcement learning ini biasanya untuk yang robot-robot atau game-game. Karena itu kayak looping dia ya. Suatu prosesnya itu akan ngeloop terus tergantung dari user ini untuk mencapai titik finishnya nanti nih dia dapat benefit apa begitu. Nanti kita bahas secara detail di belakang. Yang jelas untuk machine learning ini ada 3 proses belajarnya ya si AI-nya itu, di mana untuk unsupervised itu berarti data-datanya awalnya random, tapi gimana caranya akan menjadi tidak random dan menjadi terkelaskan gitu ya. Ada kelas-kelas tertentu dari data-data random ini. Hampir serupa dengan yang supervised learning, di mana ada classification di sana. Yang berbeda dari clustering dan classification adalah ketika classification datanya itu sudah terlabel. Sudah ada label datanya ya. Jadi makanya dia namanya supervised karena apa? Input yang kita berikan itu sebenarnya kita sudah tahu. Ada sekian persen ini input untuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Nanti mesin itu akan mempelajari pattern-nya, dan nanti ketika ada data yang tidak terlabelkan dimasukkan ke dalam model, model itu harus bisa mengelaskan. Oh, data random yang ini harusnya masuk di kelas A, data random yang ini harusnya masuk di kelas B, dan seterusnya. Itu untuk classification. Berbeda kalau clustering, dari awal datanya tidak tahu kita itu tuh kelas A, B, apa C. Tapi di akhir, dia harus bisa mengelaskan bahwa data yang acak-acak adut ini menjadi data kelas A, B, dan C. Begitu kira-kiranya ya. Dan oke. Kalau reinforcement learning ini adalah, kalau bahasa Indonesianya itu kan dipaksa ya. Jadi bukan lagi di supervisi, tapi dipaksa untuk belajar. Nah, makanya jadi kalau reinforcement learning, inputnya itu juga campuran antara data yang tidak berlabel dengan data yang berlabel. Dan nanti ini kayak maze, di dalamnya itu harus sudah dibuat struktur decision-nya itu akan seperti apa. Begitu. Oke, cukup mungkin untuk ini, untuk definisi dari AI, machine learning, dan deep learning. Dan untuk mendefinisikannya berarti kecerdasan buatan itu apa? Kecerdasan buatan adalah kemampuan sebuah sistem untuk menafsirkan data dengan benar, mempelajari data tersebut, dan menggunakan data pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Jadi, komponen pentingnya adalah kita harus bisa menafsirkan data, dipelajari. Pelajari ini maksudnya gimana? Dipelajari pattern-nya. Dia timbul datanya itu pada jam apa saja ya. Atau kita mempelajari dia nilainya membesar atau mengecil itu pada kondisi yang seperti apa ya. Atau kalau kita mau memprediksi tadi misalnya daya, berarti input-inputnya apa saja ya? Apakah pembangkitan saja, ataukah pembangkitan EBT juga harus masuk, ataukah daya juga dari beban harus masuk, seperti itu. Itu cara mempelajari data, dan kita harus bisa menggunakan data-data tersebut. Kita bisa mengkombinasikan, ada beberapa input yang menurut kita itu penting untuk target, kita harus bisa mengkombinasikannya agar data-data tersebut bisa digunakan untuk mencapai fungsi objektif tertentu. Begitu ya. Dan di sini beberapa komponen yang dapat kita gunakan untuk membangun kecerdasan buatan itu ada 5. Yang pertama, kita harus bisa merumuskan masalah. Jadi kita harus bisa menentukan input dan output, seperti yang saya sudah ulang-ulang dari tadi. Variabel terikatnya apa, variabel bebasnya apa.
Lalu yang kedua adalah datanya harus ada. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menentukan fungsi tujuannya. Dan yang keempat adalah model AI apa yang harus kita gunakan. Kita harus pakai regresi atau pakai classification atau mau pakai yang clustering ya. Nah, nanti ada beberapa metode-metode yang bisa digunakan untuk bisa mengakomodasi tujuan itu ya. Dan terakhir, komponen yang harus kita bisa pahami adalah evaluasi. Bagaimana cara kita mengevaluasi bahwa model kita ini sudah bagus loh, gitu. Bisa jadi cara mengevaluasinya adalah dengan mengetahui ketepatan solusinya. Jawabannya itu sudah benar. Ya, kalau diprediksi tadi kita harus hitung. Kita bandingkan nilai prediksi dengan nilai actualnya melalui evaluasinya MAPI tadi. Terus kalau lainnya, karena ini ngomongin program komputasi, tentu waktu komputasi sangat berperan penting. Semakin cepat dia di-run dan mendapatkan hasil, tentu akan semakin baik. Begitu. Ya, jadi harus suatu permasalahan kalau kita mau menyelesaikannya dengan AI, dengan kecerdasan buatan, kita harus pahami 5 komponen ini. Begitu. Oke, nah sekarang kenapa kalau di sistem tenaga listrik ya, ini lagi-lagi ya, mohon maaf nih sistem tenaga listrik lagi, kenapa kita harus aplikasikan kecerdasan buatan gitu? Karena kadang-kadang saking kompleksnya sistem kita, ketika kita melakukan penurunan rumus untuk mencari solusi itu manual by hand gitu ya, tentu akan memakan waktu yang sangat panjang. Dan belum tentu hitungan yang kita tulis tangan itu teliti banget gitu kan ya. Ada mungkin kadang parameter-parameter yang tertinggal ataupun step-step yang terlewati. Nah, tentu kalau kita lihat itu salah satu kompleksitasnya. Nah, agar bisa menyelesaikan sistem yang sangat kompleks tapi dengan kecepatan waktu yang baik gitu, tentu kita perlu kecerdasan buatan. Jadi dalam sistem transmisi pun, penyaluran daya di transmisi ya. Jadi ada sending end ke transmission line, receiving end, itu bisa diamati dengan yang namanya kecerdasan buatan yang pakai fuzzy, ini fuzzy logic atau pakai ANN gitu. Dan yang penting dari sistem tersebut agar fuzzy dan ANN bisa memformulasikan solusi, dia harus mendapatkan input, ya kan? Inputnya bisa didapat kalau di permasalahan ini, ya unik untuk permasalahan ini saja, inputnya adalah dari sensor fault detector ataupun dari environment sensors, begitu. Jadi dia perlu. Jadi kecerdasan buatan itu bisa cari solusi kalau inputnya benar, gitu ya, dan kalau ada inputnya, begitu. Dan di sini teknik dalam membuat algoritma kecerdasan buatan itu ada 4 ya secara umum saja, bahwa kadang ada yang bisa disebut expert system. Jadi ini prinsipnya diktator ya. Kalau ada kondisi A ya harus B jawabannya. Kalau ada kondisi C ya harus B jawabannya. Gitu. Dan ada lagi artificial neural network ANN. NN ya, biasanya orang-orang sebut seperti itu, dan NN ini banyak tipenya, ada CNN, ada feed forward, ada back propagation gitu. Dan model dari ANN itu adalah ketika ini NN itu sebagai black box ya, sebagai black box yang bisa digunakan secara fleksibel dengan input tertentu untuk menghasilkan target tertentu begitu. Jadi kadang kita bisa mengkondisikan ANN itu ketika inputnya A, ya dia harus dapat C, ketika inputnya B, dia harus dapat D, gitu. Ini seperti pengelasan juga, pengkelasan ya, classification. Dan ada lagi tekniknya, salah satunya itu fuzzy logic system. Kalau fuzzy logic system ini
kita harus buat yang namanya membership function, mirip-mirip dengan NN sebenarnya. Inputnya apa dulu? Kita harus bisa mengelaskan dalam 5 kondisi tertentu misalnya. Jadi nanti kayak misalnya ya, kalau ada input A nilainya 0,7 dan A ini nilainya harus 0,3 C gitu ya. Dan nanti result aslinya seperti apa. Jadi ini kalau di fuzzy logic, sahabat. Fuzzy logic itu kita harus bisa membuat membership function. Ya, jadi ada kayak membership function misalnya. Ini misalnya saja. Misal kita punya, ini juga kita punya 2 input nih. Dan kita punya 1 output. Input 1, input 2, ini outputnya. Nah, input 1 misalnya suhu, input 2 misalnya curah hujan. Input 3-nya adalah daya dari PV panel. Gitu ya. Nah, kalau di fuzzy logic, itu kita bagaimana bisa mengkelaskan data yang kita punya terkait input 1, 2, dan 3 ini, dan kita mengelaskannya dalam sebuah yang namanya membership function, ya, fungsi keanggotaan. Dan di sana kita bisa bebas ya, mau 3 kondisi kah, mau 4, 5, itu terserah, bisa. Dan kita harus bisa itu tadi mengelaskan nilai-nilai data yang kita punya itu kondisinya ini, misalnya panas tadi itu, oh ini harusnya rendah ya, rendah, sedang, atau tinggi ya. Curah hujannya juga rendah, sedang, apa tinggi ya. Nanti dari kita mengaitkan 2 kondisi input 1 dan 2 ini, ketika panasnya rendah, tapi curah hujannya tinggi, berarti dayanya harusnya tinggi atau rendah. Nah, tinggi, sedang, atau rendah ya. Begitu. Jadi ada kayak rule yang harus kita buat kalau kita menggunakan fuzzy logic system. Itu untuk fuzzy logic system ya, sedikit gambarannya. Nah, ada lagi teknik itu yang pakai meta heuristik ataupun heuristic method gitu ya, dengan menggunakan algoritma swarm. Swarm itu apa? Swarm itu ya sekumpulan makhluk hidup. Misalnya ayam, misalnya kelelawar, serigala, ya particle swarm optimization, yang seperti itu. Jadi nanti si swarm algorithm ini akan membantu kita untuk mencari nilai minimum atau bisa jadi nilai maksimum dari objective function yang kita desain. Ya, dan tentunya agar algoritma ini bisa mencari nilainya, kita harus tentukan dulu A, B, C-nya, input, masing-masing inputnya ini berada pada range tertentu berapa ya, agar apa? Agar jawaban yang dihasilkan nanti mengerucut sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu, jadi ada 4 teknik dalam kecerdasan buatan yang bisa kita mainkan ya. Nah, ini untuk penjelasannya di expert system. Jadi biasanya dia menggunakan pengetahuan yang dimiliki manusia untuk kondisi tertentu dan diimplementasikan dalam bentuk bahasa mesin. Kalau expert system biasanya ini sudah untuk model-model yang kalau inputnya 1, dia harus 2 misalnya gitu. Jadi yang memang nggak bisa diutak-atik lagi. Ini untuk sistem besar yang memang begitu prosesnya gitu ya. Tidak ada perubahan-perubahan tertentu. Nah, biasanya kalau yang seperti ini, tentu expert system ini tidak fleksibel untuk diubah-ubah input-outputnya. Dan tapi ada kelebihannya, yaitu pemrogramannya itu sudah teruji dan memiliki kompetensi di daerah tertentu. Jadi kalau ini biasanya nama lainnya adalah knowledge based system atau rule based system.
bisa digunakan untuk apa? Untuk pendiagnosa kegagalan proteksi relay, untuk monitoring, untuk menganalisa situasi hasil deskripsi data sensor. Gitu. Ini biasanya buat yang di industri. Nah, kalau ANN itu apa? ANN ini Artificial Neural Network. Jadi bahasa Indonesianya yang jaringan saraf tiruan gitu ya. Dan kalau jaringan saraf tiruan ini ya sama, kita kayak sistem saraf kita perlu mengumpulkan beberapa input kan ya dari jaringan saraf ini. Dari beberapa input ini bagaimana dia diolah dalam nilai weight tertentu, nilai-nilai tertentu nanti diformulasikan agar bisa menghasilkan output tertentu. Nah, jadi kalau dilihat X1, X2 sampai Xn itu tergantung kita ngesetnya mau berapa agar bisa mencari nilai Y1, Y2 hingga Yn. Begitu. Dan dari sistem saraf tadi, kalau kita proyeksikan ke fungsi matematik diagramnya gitu ya, inilah gitu jaringan saraf tiruan artificial neural network. Kalau ditanya ANN pasti gambarnya ini biasanya, di mana kita harus bisa mendesain input 1, 2, dan sampai N-nya seperti apa, berapa layer yang mau digunakan ya. Ini berapa layer juga hidden layernya, neuronnya itu berapa banyak dan berapa isinya. Nanti di sini nih kalau ANN yang dihitung itu adalah di weight-nya, weight dari tiap neuron. Ya, jadi tiap bunder-bunder ini akan ada nilai tertentunya. Yang besarnya kurang dari 1. Dan nanti jadi kalau inputnya ini nilainya angka, dikalikan dengan weight tertentu, dikalikan lagi weight tertentu yang terkoneksi dengan dia, ya kan? Dikalikan, dan akhirnya nanti menghasilkan nilai output tertentu. Gitu. Dan ANN itu apa? ANN itu adalah sistem yang terinspirasi dari struktur biologi yang terdiri dari set antara input dan output, di mana nanti tiap neuron menghasilkan satu output dari fungsi beberapa input. Ya tadi tuh kalau kita lihat satu neuron ini bisa jadi dia kan mengintegrate setiap data yang ada di setiap input ini. Nanti karena ini dia punya nilai tertentu, dikalikan dengan input yang banyak itu, ada hasil outputnya gitu, hitungannya. Nilainya berapa. Dari nilai berapa itu baru diolah lagi gitu. Nah, kalau ANN itu bisa digunakan buat pattern recognition, ya, mengenali pola, bisa buat mengelaskan atau mengelompokkan pola juga bisa, dan ada banyak jenisnya, ya, ada banyak jenisnya. Dan salah satu aplikasinya lagi, selain yang dua ini, bisa buat meramal, ya, meramal daya. Meramalnya juga nggak hanya meramal daya ya, tapi tergantung apa maunya, apa yang diramal. Nah, asal kita tahu tujuannya mau digunakan buat apa, nanti kita sesuaikan input outputnya. Gitu, dan ini untuk fuzzy logic system. Fuzzy logic system itu adalah sistem logical untuk standarisasi dan formalisasi yang bisa memetakan suatu ruang input ke dalam output. Yang paling penting lagi-lagi adalah inputnya apa, ya kan? Inputnya apa, terus modelnya difazikan tuh diapain ya? Tadi itu, ketika sudah ada data, kita yang kayak mengelompokkannya dalam kondisi fuzzy tertentu. Kondisinya ini panas sedang, panas tinggi, apa panas rendah gitu ya, atau panas agak sedang, agak tinggi, agak rendah. Nah, itu tergantung kita. Lalu melakukan operator fuzzy, dia menggunakan role based Mamdani, atau menggunakan Sugeno, seperti itu. Ada banyak macamnya. Lalu metode implikasi, nanti dari operatornya yang sudah dikalikan dengan inputnya, akan mendapat rule apa ya dia, baru dikomposisikan semua outputnya, lalu didefazifikasi.
Agar apa? Agar bisa mengeluarkan nilai tertentu yang bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Karena di fuzzy ini mainannya bukan angka 0,2, 0,3 atau 100, 200 begitu ya. Tapi dia itu kondisi yang tadi itu sedang, rendah, tinggi. Nah, tentu agar output dari fuzzy ini bisa digunakan sebenar-benarnya, tentu harus dilakukan defazifikasi dari yang proses sedang, tinggi, rendah tadi untuk bisa dapat nilai yang benar. Aplikasinya banyak, bisa buat state estimation, lagi-lagi untuk peramalan beban dan energi, pengevaluasian keamanan sistem, perencanaan dan pengoperasian daya reaktif. Tapi jujur sebenarnya untuk pengaplikasian itu kembali ke user ya. Kalau user bisa kayak kita sebagai desainer di sini harus bisa melihat masalah itu apa, masalahnya, lalu kita kaitkan dengan input-inputnya apa saja. Kalau kita sudah tahu inputnya apa, masalahnya apa, dan apa target yang akan kita tuju, tentu metodenya itu bisa kita mainkan. Mau pakai fuzzy, mau pakai ANN, pakai PSO, GA, itu semua bisa. Kira-kiranya begitu ya. Dan terus ini kalau salah satu lagi teknologinya, maksudnya metode itu ada GA. GA adalah ini metode pencarian heuristik yang terinspirasi dari Charles Darwin. Algoritma ini mencerminkan proses seleksi alam di mana individu-individu yang paling cocok yang dipilih untuk mereproduksi. Jadi ini mirip sama apa namanya, yang proses untuk menghasilkan keturunan gitu ya. Hanya sel-sel yang terbaik yang bisa digunakan untuk mendapatkan solusi tertentu. Nah, di sini adalah caranya gitu. Dan next. Nah, yang ini adalah yang heuristic algorithm yang pakai swarm. Swarm adalah sistem makhluk hidup yang memiliki interaksi lokal antara individu di dalam kelompok mereka. Dan ada juga interaksi dengan lingkungannya. Jadi ini kayak misalnya burung ya, kawanan burung itu bergerak kan, dia bermigrasi untuk mencari makanan. Tapi pergerakan mereka itu tidak semata-mata hanya mencari makanan, tapi bagaimana dia berinteraksi antara kawanan burung satu dengan burung kedua, lalu bagaimana burung satu dan burung ke-10 itu bisa mengupdate posisi. Kalau ternyata yang lebih baik itu burung 10, maka burung 10 yang menjadi pemimpin. Kira-kira gitu. Jadi nanti ini kita banyak ngomongin tentang algoritma yang terinspirasi dari sistem makhluk hidup ya, semut ya, ayam ya, ada tawon, ada kunang-kunang, ada serigala, ada ikan paus, macam-macam. Dan ini bisa biasanya digunakannya untuk mengoptimisasi atau yang itu tadi kita cari optimal parameternya seperti apa ya. Nah, itu biasanya pakai yang algoritma seperti ini. Gitu kira-kiranya. Dan sebentar, bisa dipikirkan ya, kira-kira kalian ada mau pertanyaan apa, bisa dipikirkan sebentar, tunggu sebentar. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Apa saya lanjut dulu? Ini sudah jam 10 lewat 10. No, this is artificial intelligence. Yes. Oke. Bagaimana, rekan-rekan? Ada pertanyaan? Atau bisa saya lanjutin? Maaf ya, itu adik saya itu ganggu-ganggu, dia memang sukanya ya. Kalau dari saya masih agak jelas, Bu. Oke.
Ini apa? Bertanya di LMS. Kenapa kamu, Koiriansyah, nanya? Tidak Nggak masuk dimasukin kelas. kelas ya, Bu. Oh, oke. Tolong yang nggak termasuk di kelasnya, ini ya, di chat, dituliskan namanya. Nanti coba saya enroll ya, habis ini ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih sudah konfirmasi. Baik, Isi Bu mau sekarang bertanya. silakan. Siapa ini? Farhan Rizky Bu. Farhan Rizky. Ya. Saya ingin Oke. bertanya apa sebenarnya indikator yang berbeda kalau misalnya disebut AI baru bisa disebut machine learning, baru bisa disebut deep learning. Apakah itu kekompleksannya atau memang ada tujuannya khusus? Ini kenapa dipecah jadi 3? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Untuk untuk pertanyaan tersebut ya, yang berbeda itu apa? Yang berbeda itu tujuannya benar. Nah, tapi bukan tujuannya banget sih. Kalau tujuan itu bisa sama ya, bisa sama-sama untuk melakukan prediksi. Tapi ketepatan solusinya itu yang bisa membedakan. Kalau deep learning dia ketelitiannya lebih tinggi. Karena apa? Karena proses yang seperti ini, misalnya ya di ANN itu sekarang yang sudah perkembangannya sampai ke deep learning, kalau kita hanya bermain dengan satu layer seperti ini, nah ini kan berarti kayak proses pembelajaran hanya sekali. Ada input, dipelajari, dapat output. Nah itu hanyalah machine learning, karena dia hanya sekali proses gitu. Ketika kita berbicara tentang deep learning, nah berarti kan dalam ya, dia akan mempelajari berulang-ulang. Artinya apa? Ketika ada stream input sekian, ada proses pembelajaran, oke, ada output. Output tersebut tidak langsung menjadi output, tapi akan diolah lagi di dalam neuron-neuron yang lain, lapisan-lapisan hidden layer yang lain. Sehingga apa? Berarti apa? Hidden layer-nya tidak hanya ini saja. Nah, hidden layer-nya bisa jadi akan bertambah lagi. Bukan bisa jadi, memang akan gitu ya. Kenapa disebut deep learning? Ya karena tadi proses pembelajarannya berulang dan berarti apa? Kompleksitas jaringan yang digunakan juga multiplied gitu ya. Akan lebih berlapis lagi. Jadi nggak hanya kalau ini adalah machine learning, kalau deep learning nanti set-setan ininya ya akan berlapis lagi, misalnya kayak kubus gitu. Nah, bisa jadi bukan hanya kayak kubus, bisa jadi ada 128 lapisan, ada banyak, karena strukturnya itu digunakan untuk mempelajari struktur yang kompleks dari data yang ada di internet, misalnya gitu. Jadi kayak kalau cuma 4 kali 3 ini nggak cukup, dia harus 128. Nah, struktur-struktur tersebut yang sampai hari ini masih terus berkembang. Ada namanya arsitektur deep learning apa gitu ya, itu ukurannya 128 kali 256. Jadi yang itu tuh menggambarkan jumlah node-node yang digunakan di dalam neural network-nya. Gimana? Bisa dipahami sampai di sini? Siap Bu, sudah paham. Oke. Nanti kalau curious to know gitu ya, kalau penasaran silahkan kalian coba cari gitu ya, baca satu artikel gitu. Kok bisa Bu seperti ini gitu ya, itu boleh kita diskusikan di dalam kelas. Tentu jadi lebih menarik kan ya, daripada mendengar seperti ini saja gitu. Gitu ya kira-kiranya. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya Bu, mau masuk lagi satu Bu. Silakan. Ini masih Farhan nggak? Iya Bu. Oke. Kalau implementasi langsungnya di PLN, apakah sudah ada di Indonesia? Karena mungkin di daerah saya belum secanggih ini, atau mungkin masih konvensional. Apakah mungkin di daerah Jawa atau daerah lain sudah Bapak menerapkan AI kecerdasan buatan kayak begini? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih ya. Ini Farhan dari mana ya rumahnya? Saya di Sulawesi Tenggara, Universitas Haloleo Bu. Oh, oke. Permata ya, berarti oke. Salam kenal. Setahu saya PLN ini sudah sama-sama menggunakan itu sih seluruh daerah ya. Cuma
saya nggak tahu kalau ke dalam PLN-nya sendiri ya. Yang jelas kadang kan output yang dihasilkan dari yang kita alami sekarang, entah itu mati lampunya atau apa ya, pembagian bebannya, itu tuh sebenarnya sudah ada studi-studi terkait itu, terkait jaringan PLN tersebut. Dan bisa jadi pelakunya adalah ya researcher dari PLN ataupun apa namanya, pegawai PLN seperti itu. Cuma ya memang kalau di Taiwan hal-hal seperti ini sudah diaplikasikan secara langsung di PLN-nya begitu ya. Dan makanya riset-riset terkait teknik peramalan itu sangat berkembang gitu. Tapi kalau di PLN itu sama, cuma tidak terlalu terekspos ke publik gitu. Seperti itu ya kira-kiranya. Jadi gimana ngomongnya ya? Bukan kita belum mengaplikasikan, bisa jadi kita sudah di PLN kita itu sudah, hanya tidak terlalu terekspos ke publik gitu untuk branding PLN-nya gitu. Dan tentu saya harapkan juga rekan-rekan bisa mengambil insight dari mata kuliah ini ya kan, bisa jadi bekal kalian kalau mau magang, kalau mau tugas akhir. Ternyata kita bisa loh masuk ke industri-industri untuk memberikan rekomendasi yang berbasis kecerdasan buatan. Gitu. Mungkin itu ya sedikit gambaran. Kalau yang contoh nyatanya sih saya belum terlalu studi literatur terkait itu. Jadi ya itu mungkin yang bisa saya jawab. Bagaimana? Siap, Bu. Paham. Terima kasih. Oke. Baik. Ada lagi? Berarti ya. Oke, saya lanjut saja. Baik. Ngomongin tentang swarm algorithm lagi tadi, kalau tadi ya itu basisnya adalah kawanan makhluk hidup ya kan, yang tawon, yang tadi itu ikan paus, yang seperti itu. Dan tentu untuk mencari solusi yang optimal kita harus bergantung dengan search space-nya. Jadi space ruang pencarian solusi optimal. Contohnya apa? Contohnya ini. Jadi kita dalam mengaplikasikan swarm algorithm sangat penting untuk mencari, untuk menentukan di awal ya, inisialisasi berapa luasan search space-nya. Nah, hal ini tentu bisa kita lihat dari nanti permasalahannya itu seperti apa. Agar apa? Karena biasanya iterasi awal dia akan mencari di seluruh search space. Jadi ada beberapa partikel yang misalnya 20 partikel tuh disebar di search space dengan kondisi nilai random gitu ya. Dia nanti, nah setelah disebar, habis itu dia ngitung nilai objective function-nya tadi, dan habis itu membandingkan satu sama lain. Dari 20 yang disebar ini nih, partikel mana ya yang punya nilai objektif yang paling dekat sama target gitu. Nah, kalau itu diurut dan ternyata oke, partikel yang disebar tadi itu ternyata partikel nomor 19 nih yang bagus. Yang apa namanya, memiliki nilai objective function yang paling kecil misalnya. Nanti lokasi dari partikel 19 itu yang menjadi referensi partikel lain untuk mendekat ke partikel 19. Nah, mendekat namun kemudian dirandom lagi. Dirandom lagi, dihitung lagi nilai objektifnya. Sudah mulai mendekati lagi nggak, lebih baik nggak dari partikel 19? Kalau ternyata lebih baik, nah maka akan diupdate lagi menurut partikel yang lebih baik itu gitu ya. Sehingga apa? Sehingga yang bisa dilihat, diamati adalah nanti search space-nya dari setiap iterasi itu akan mengerucut untuk mendapatkan nilai yang paling baik. Begitu. Sehingga apa? Dari sini yang harus diamati adalah nilai konvergensinya, kurva konvergensinya. Jadi seberapa cepat, seberapa banyak iterasi yang digunakan untuk mencapai nilai terendah misalnya ya. Kalau ini fungsi objektif yang paling minimum. Nah, algoritma kalau kita lihat dari convergence curve seperti ini, mana yang lebih baik antara FA dan PSO? FA ini Firefly algorithm, PSO itu particle swarm optimization. Kalau dari sini berarti mana yang lebih baik?
Ayo, siapa yang bisa bantu? Suara saya terdengar kan ini? Yang FA, Bu. Ya, itu siapa yang jawab? Saya Arya Kurnia Pambudi, Bu. NIM Oke. 04820. Kenapa begitu? Karena dengan iterasi yang semakin banyak, dia cost-nya lebih rendah daripada PSO, Bu. Tapi yang PSO kan juga banyak nih iterasinya, sama-sama 350. Tapi cost-nya semakin lama semakin menurun, Bu, kalau untuk FA. Oke, baik. Berarti karena kamu lihat di sini FA cost-nya sangat makin lama makin menurun dan lebih rendah dari cost yang bisa diambil oleh PSO, begitu? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih, Arya. Coba, kalau kalian lihat iterasinya, mana yang duluan rendah nilainya? Nilai cost-nya. Silakan, satu lagi. Siapa? Permisi Bu, saya mau nyoba jawab Bu. Siapa ini? Rizkin Rohim Bu. Oke, silakan. Untuk dari kecepatan pembacaan sendiri yang paling cepat menuju titik rendah ini dari metode FA Bu. Dikarenakan Kalau di FA berapa? pada saat antara 200 sampai 250 iterasi itu sudah terlebih dahulu selesai daripada metode PSO, di mana metode PSO sendiri penyelesaiannya sendiri sampai di titik antara 300 sampai 350 Bu iterasinya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, itu ya. Jadi kalau kita lihat convergence curve, dan di sana kita bisa lihat bahwa performa algoritma mana sih yang lebih baik. Nah, kita bisa lihatnya dari yang pertama tadi disebutkan Arya, dari nilai fungsi Y-nya ini yang paling kecil misalnya. Kalau di sini, ya kan? Nah, setelah itu yang dilihat apa? Dilihat adalah waktu komputasinya atau jumlah iterasinya. Mana yang duluan mencapai nilai terkecil itu. Nah, dari sini tentu kita bisa sama-sama simpulkan bahwa FA, ya, Firefly algorithm itu yang lebih baik dari PSO. Karena dapat menemukan solusi terendah di iterasi 230 lah, ya kan? Bila dibandingkan dengan PSO yang hanya tidak terlalu rendah, tapi memerlukan 350 iterasi. Ya, gitu ya cara menganalisa sistem kalau lihat kurva konvergensinya. Baik, terima kasih atas diskusinya. Nah, sekarang kalau kita lihat prosesnya ini ya serupa dengan genetic algorithm sebenarnya, di mana dia perlu inisialisasi, dia perlu proses evaluasi, mana partikel yang terbaik, seperti yang cerita saya tadi, yang kalau 20 partikel nih, kita sebar, seret. Nah, habis itu dia harus dari lokasi yang dia ada sekarang, itu dihitung fungsi objektifnya berapa, ya kan? Kalau nilainya mana yang terbaik, nah, jadi itu adalah proses evaluasi maksudnya. Dari 20 yang disebar, dievaluasi. Tiap-tiap partikel ini mana sih yang terbaik? Nah, dari evaluasi tersebut kita bisa menentukan posisi yang terbaik itu sebagai referensi, ya kan? Dan disimpan di dalam PBS gitu. Lalu nanti dihitung lagi kecepatan ataupun posisinya untuk mengupdate kecepatan dan posisi partikel-partikel yang 20 tadi itu mendekati posisi terbaik. Terus berulang hingga didapatkan nilai yang paling baik. Gitu. Begitu kira-kiranya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ya, di sini karena kita mainan swarm algorithm itu bergantung dengan space pencariannya ini, tentu kita harus memberikan inisialisasi di awal terkait apa? Terkait variabel yang kita cari itu. X1 ini ataupun X2 harusnya dia berada pada range apa ya? Gitu. Coba kalau kita lihat di sini. X1 ini kalau dari persamaan ini jawabannya adalah 8. X2 adalah min 1. Kalau kita masang search space-nya 1 sampai 10,
menurut kalian, akankah kita mendapatkan solusi terbaik? Coba saya tanya. Kalau search space-nya antara 1 sampai 10, di mana sebenarnya solusinya adalah 8 dan min 1, akankah kita mendapatkan solusi terbaik? Silakan, siapa? Menjawab, Bu. Siapa namanya? Farhan yang tadi, Bu. Oke, Farhan yang tadi. Silakan. Kalau dari pemikiran saya tadi mungkin tidak dapat karena ada salah satu variabel yang bernilai minus. Karena range-nya awalnya tadi cuma 1 sampai 10. Coba minus 10 sampai 10 kemungkinan bisa, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Betul, itu jawabannya benar. Jadi, itu tadi ya, yang tricky di sini. Kenapa kecerdasan buatan itu menarik dan sampai hari ini nih masih berkembang terus ya ilmunya. Karena kita harus punya sense gitu ya, hunch untuk menentukan ini search space itu tadi, ya kan? Dan kadang tentu banyak kan di permasalahan kita sekarang itu kita punya masalah. Kita tahu X1 dan X2 itu yang mau dicari, tapi kita tidak tahu nilainya berapa, ya kan? Tentu makanya proses inisialisasi ini awalnya bisa jadi kita berikan inisialisasi yang besar dulu. Yang misalnya tadi si Farhan bilang min 10 sampai 10 lah, jangan langsung 1 sampai 10, ya kan? Karena apa? Dari min 10 sampai 10 range-nya sudah besar. Oke. Namun kemudian mungkin setelah 5 solusi, kalau ternyata dilihat nilai X1, X2 dari penyelesaian itu ada pada angka berapa gitu kan, mengerucut. Nah, baru dari situ inisialisasinya bisa kita persempit gitu. Kira-kira ya gitu ya. Itu untuk salah satu trik nantinya dalam menyelesaikan algoritma yang pakai swarm ini. Nah, kalau dari sisi sistem tenaga listrik sendiri, pengaplikasian AI itu banyak ya. Nah, ini tadi kan pertanyaannya juga terkait di PLN itu sebenarnya sudah ada atau belum sih gitu. Nah, karena PLN kalau kita lihat sekarang itu brandingnya itu kan bukan kepada algoritma-algoritmanya ya. Ya itulah tadi sebenarnya ini karena mungkin ya masyarakat kita ini belum semuanya paham terkait hal itu ya kan. Jadi kalian-kalian lain ini nanti dari lulus dari bangku S1 kalian kembangkan sayapnya kemana-mana gitu ya agar lebih orang-orang itu banyak yang teredukasi hingga bisa banyak yang paham gitu terkait ini. Jadi kita kayak levelnya nanti naik. Nah, karena yang sekarang ini PLN kan brandingnya masih yang pemakaian kompor listrik, pemakaian sepeda listrik, yang ke alatnya saja. Teknologi di dalamnya itu belum terlalu menarik kalau dibuat branding gitu. Nah, kalau mau tahu sebenarnya itu bisa lihatnya ya di jurnal-jurnal ataupun karya ilmiah ya. Jadi lihatnya di konferensi, maksudnya seminar internasional ataupun jurnal-jurnal. Di sanalah biasanya yang ketahuan PLN ini sebenarnya sudah pakai apa belum ya yang aplikasi AI gitu. Dan ini salah satu contohnya ya di STL sistem tenaga listrik kalau kita lihat proses unit komitmen ya, proses penjadwalan pembangkit, proses penjadwalan maintenance, ataupun menghitung analisa aliran daya, hal-hal tersebut bisa diinjeksikan dengan kecerdasan buatan. Terus untuk proses planning dari power system, bagaimana sih nanti reliability dari sistem tersebut, apakah harusnya lebih baik bisa atau tidak, bagaimana memplanningkan kebutuhan daya reaktif di sistem itu juga bisa diformulasikan dengan AI. Dan macam-macam sebenarnya ya, bisa buat control power system dari segi tegangannya, dayanya, penggunaan flex device-nya. Ini kenapa penggunaan flex device? Karena sebenarnya kan dalam jaringan listrik itu tuh luas dan banyak nih node-node-nya. Di mana ya lokasi yang terbaik? Di berapa ya lokasi yang terbaik, maksudnya berapa ya daya yang harus terpasang di lokasi terbaik tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu bisa diselesaikan dengan
AI begitu. Dan kira-kiranya itu. Dan yang penting sebenarnya dalam mendesain selain kita harus tahu dulu permasalahannya apa, dan penting untuk kita tahu bahwa ketika kita mendesainnya sudah benar, AI ini bisa membantu kita mencari nilai yang tepat, ya, mencari nilai yang tepat, selalu tepat gitu. Tapi ya kalau dari awal kita permasalahannya salah dan cara sensing ini benar apa salahnya itu evaluasinya tidak benar, ya tentu jawabannya ya tidak 100% selalu benar begitu. Begitu ya kira-kiranya. Nah, sehingga kesimpulannya ya kalau bisa kita sama-sama pahami bahwa untuk mengaplikasikan kecerdasan buatan tadi yang banyak itu kita perlu tahu dulu masalahnya apa. Dan dari masalah tersebut kita maunya apa, ya. Dari sana kita bisa breakdown variabel yang digunakan apa, fungsi tujuannya apa, dan nanti bisa kita sama-sama cari metodenya berarti yang pas itu seperti apa. Nah, mungkin itu yang mau saya sampaikan, sedikit wawasan ya terkait pengaplikasian kecerdasan buatan, dan saya rasa bisa kita mulai membagi dalam kelas ini ada berapa kelompok nantinya agar tugas besarnya nanti itu sudah bisa dicicil gitu ya, permasalahannya apa. Nah, saya ingin rekan-rekan semua yang aktif, yang agar punya bekal yang bisa dibawa buat TA kayak buat magang ya kan. Sehingga itu tadi coba sekarang rekan-rekan bisa membagi mungkin berapa kelompok? 10, ada berapa orang di kelas ini? Oke, kita lihat ini ada 36 ya. Semoga ini masuk semua, berarti kita bagi jadi berapa kelompok ya? Baiknya, 5. 4, 38. Ini ada 38, mungkin kita kalau kita bagi jadi 8 kelompok bagaimana? Bisa dibantu ya, nanti rekan-rekan semua saya nggak tahu siapa mau jadi ketua kelas ini buat apa namanya, bisa mengorganize dulu diskusi ini agar bisa menghasilkan berapa banyak kelompok gitu ya. Nanti maksudnya pembagian distribusi kelompoknya. Nanti dari 8 kelompok ini tolong kalian mulai pikirkan kira-kira mau mengamati permasalahan apa agar bisa mengaplikasikan kecerdasan buatannya gitu. Karena nanti dari permasalahan tersebut baru silakan nanti kita cari metode mana yang paling pas untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Bisa dipahami kah sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Bu. Silakan. Siapa mau bertanya? Siapa nih mau, kalian bisa ya menghandle pembagian kelas, nanti isinya di attendance saja. Di attendance itu kan di sebelah kanannya bisa ada sheet ya. Tolong nanti bisa langsung dibagi gitu. Nah, kalau sebelumnya kan dari saya ya permasalahannya, tapi saya ini sebenarnya nggak tahu rekan-rekan semua ini nih semuanya backgroundnya sistem tenaga listrik atau tidak. Coba saya tanya, ada yang tidak berasal dari teknik elektro? Mungkin rekan-rekan yang permata? Permisi Bu, mau menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika dari program Permata. Untuk prodinya elektro, tapi di Universitas Jember sendiri itu ada peminatan itu Bu. Peminatannya itu dibagi 3, ada telekomunikasi, elektronika, sama teknik tegangan tinggi. Saya sendiri itu telekomunikasi, seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Salam kenal ya Rika. Tadi kan Farhan ya. Kalau Farhan dari mana? Kalau saya di elektro juga, hanya di bagian elektronika Bu. Istilahnya di sini arus lemah, arus kuat terbaginya gitu. Oke, berarti kalau Farhan elektronika ya. Ya, Bu. Kalau
Lainnya? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Saya Ubaidillah Firdaus dari UPN Jawa Timur, jurusan Sistem Informasi, Bu. SI, oke. Wah, Makasih. berarti jago ya? Jago AI sudah dong? Belum, Bu. Belum, oke, habis ini ya. Oke, terima kasih. Lainnya? Waduh, Izin menjawab, Bu. silakan. Ya, saya Muhammad Rizky Nurulnya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Itu dari jurusan Teknik Elektro, tapi peminatannya itu sistem kendali dan komputer, Bu. Oke, kendali dan komputer. Terima kasih. Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Saya Abdul Halik dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Prodinya Teknik Elektro. Peminatannya ke sistem kendali dan komputer. Oke. Terima kasih, Abdul Holik. Lainnya? Ada lagi nggak? Oh, sudah cukup? Nah, baik. Nah, karena ini kan kita sama-sama tahu ya, yang di elektro pun, yang di elektro ITK, itu banyak peminatannya ya. Ini mostly semuanya power kah, yang di elektro ITK? Ada yang dari, silakan. Ya, Bu, saya Korean Sasari dari ITK, bidang peminatan saya sistem kendali. Kendali, oke. Lainnya? Permisi, Bu. Saya Rizky Rohim dari TK. Untuk permintaan saya sendiri elektronika, Ibu. Elektronika, oke. Baik, kalau begitu gimana kalau gini aja? Tolong, ini siapa ya bisa menjadi leader Choi Riansyah kah? Boleh nggak? Ini saya nunjuk aja biar nggak lama. Bisa aja, Bu. Oke, nanti tolong kita kelaskan ya, maksudnya rekan-rekan semua ini di dalam yang tadi saya bilang 8 kelompok. Nah, kalau memang peminatannya elektronika, berteman dengan yang elektronika gitu ya. Kalau yang sistem kendali komputer gitu atau SI kan mungkin bisa gabung ya. Terus itu juga sekelompok gitu. Terus yang power sekelompok juga. Dan kalau memang ada yang mix ternyata nggak power semua, itu juga nggak apa-apa gitu. Agar apa? Agar nanti permasalahannya itu bisa lebih ngena ke bidang minat kalian gitu ya. Karena kadang yang semester lalu itu anak-anak yang dari bukan power itu sampai kayak bilang, baru ini loh Bu, saya ini orang elektronika disuruh bikin apa namanya desain tentang pembangkit listrik tenaga surya Bu gitu. Nah, jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya feedbacknya tetap positif ya, tetap positif kayak wah ini ilmu yang baru Bu ternyata bagi saya gitu. Nah, mungkin ya di angkatan kalian, di batch kalian ini kalau bisa dikelompokkan seperti itu kan jadi saya yang belajar ya bahwa permasalahan seperti apa sih sebenarnya yang menarik bagi bidang minat kalian yang mungkin bisa diselesaikan dengan AI. Gitu. Jadi tolong setelah ini ada waktu 20 menit bisa tolong dibagikan kelompok sehingga nanti minggu depan kita bisa mulai memformulasikan selain saya memberi materi sedikit gitu, kita bisa memformulasikan sama-sama kira-kira permasalahan apa yang mau diangkat. Gitu ya. Jadi nanti tugas kalian minggu ini sebenarnya untuk membagi kelompok dan mulai memikirkan permasalahan apa. Jadi minggu depan kita sharing tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Gimana? Bisa dipahami rekan-rekan? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, gitu ya rekan-rekan semua. Jadi sekian mungkin pertemuan kita pada hari ini. Tolong ditentukan kelompoknya dan mulai difikirkan permasalahannya seperti apa. Dan saya harap semua bisa memahami ya diskusi kita pada hari ini dan dalam keadaan sehat-sehat selalu. Gitu aja saya kembalikan, maksudnya saya serahkan ke Choi Riansyah yang bisa membantu diskusi dan nanti outputnya ada di attendance yang saya bagikan tadi ya, dibikin di sheet. Oke, terima kasih semua. Saya pamit dulu. Selamat berdiskusi ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu.